Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda mendengar ada namanya penyakit ALS atau Amyotrophic Lateral Sclerosis. Nah ini adalah penyakit penurunan fungsi gitu ya, atau degeneratif dari sel saraf motorik. Nah ini juga berpengaruh pada sumsum tulang belakang, saraf dan lain sebagainya. Nah penting bagi kita untuk mengetahui apa itu penyakit ALS. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu tepat tangani Amyotrophic Lateral Sclerosis. Kalau ngomongin tentang penyakit ALS, beberapa tahun yang belakangan mungkin kalau Anda pernah membaca gitu ya, update beberapa berita, ada namanya Ice Bucket Challenge. Nah ini tuh orang berendam di air es gitu ya, ini tuh penggalangan dana untuk penelitian ALS. Beberapa tokoh terkenal dunia, yang pertama ada Lou Gehrig, ada juga nih yang sempat terkenal banget gitu ya, orang sangat luar biasa pinternya adalah Stephen Hawking, juga menderita ALS. Nah kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact seputar penyakit ALS. Kita lihat yang pertama pemirsa. Ternyata penyakit Amyotrophic Lateral Sclerosis ini memengaruhi saraf tubuh. Nah kita berbicara ya, kalau kita ngomongin tentang saraf tubuh, ini kan menjadi satu faktor yang sangat penting ya. Saraf, otot, tulang ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Mereka punya peran yang sangat penting. Nah kalau akhirnya terjadi penurunan fungsi atau degeneratif ya, proses degeneratif pada sistem saraf, tentu ini akan mengganggu kinerja atau sistem kerja tubuh seperti itu. Jadi bagi mereka yang mengalami ALS, tentunya sistem sarafnya pasti akan terpengaruh gitu ya. Oke, kita lihat yang kedua pemirsa. Bukan penyakit menular. Nah, seringkali kita berpikir bahwa orang ini mengalami ALS, orang ini mengalami ALS. Kita tidak perlu takut ya pemirsa, karena penyakit ALS ini adalah satu penyakit yang sifatnya tidak menular. Jadi jangan sampai kita sampai salah gitu ya, salah pemahaman, salah pengertian, salah definisi bahwa yang namanya penyakit ALS ini bisa menular dari satu orang ke orang yang lain. Jadi harus berhati-hati, jangan sampai salah definisi. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Diperkirakan 2 dari 100.000 orang alami ALS. Nah ini menjadi, kalau ya tadi salah satu tokoh yang saya sebut ya pemirsa, Stephen Hawking, ini mungkin menjadi 2 dari 100.000 orang yang mengalami ALS. Mungkin kasusnya atau prevalensinya lumayan sedikit gitu ya, tapi kita juga harus tahu bahwasanya juga harus waspada juga. Mungkin ada beberapa faktor risiko yang bisa kita hindari atau penyebabnya gitu ya, akhirnya mengarah pada ALS ini sendiri. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Belum tentu penyakit bawaan. Ada orang bilang gini, oh sesuatu yang tidak terlihat gitu ya, entah itu genetik atau segala macam. Ternyata penyakit ALS ini bukan menjadi salah satu penyakit yang disebut sebagai penyakit bawaan. Nah mungkin ada beberapa faktor risiko yang tidak ada hubungannya dengan penyakit bawaan, tidak ada hubungannya dengan genetik yang bersifat herediter dari orang tuanya atau dari riwayat kesehatan keluarganya. Oke, kita lihat poin yang terakhir pemirsa. Gejalanya tidak tiba-tiba. Nah ini juga kalau kita ngomongin tentang gejala, memang penting bagi kita untuk mendiagnosis atau mendeteksi sedari dini. Salah satunya adalah penyakit ALS. Nah kalau kita lihat ternyata dari ALS ini gejalanya juga tidak tiba-tiba. Jadi memang prosesnya akan panjang sekali sampai akhirnya didiagnosis mengalami ALS. Oke, itu dia tadi beberapa fakta seputar ALS, dan nanti selanjutnya kita akan berbincang dengan Ketua Yayasan ALS Indonesia. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fun fact seputar penyakit ALS. Nah di segmen 2 kali ini pemirsa, kita akan berbincang langsung dengan Ketua Yayasan ALS Indonesia yang juga sekaligus pasien ALS. Sudah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Permana W. Permadi, Ketua Yayasan ALS Indonesia yang juga pasien ALS. Selamat pagi Bu Nana, apa kabar? Selamat pagi Mas, baik-baik, terima kasih. Baik ya Bu Nana ya. Oke, ini lagi di rumah atau lagi work from home atau di kantor ini Bu Nana? Saya kerja di Observatorium Bosca, jadi saya memang tinggal juga di Bosca. Wah luar biasa ya, ini salah satu orang yang sangat jenius di Indonesia nih ya, karena namanya menjadi salah satu asteroid kalau tidak salah ya Bu Nana? Ya.
Sangat luar biasa. Oke Bu Nana, hari ini kita akan membahas tentang penyakit ALS. Boleh diceritakan mungkin Bu Nana sebagai Ketua Yayasan ALS Indonesia sekaligus pasien ALS, bagaimana sih hidup dengan ALS, Bu Nana? Ya, terima kasih banyak untuk perhatian dan pertanyaan ini. Penyakit ALS sudah jelas menyerang saraf motor dan otot-otot yang terdampak itu tidak sama dari pasien ke pasien. Ada yang kena tangan, kaki, atau otot di seputar leher seperti saya, sehingga agak repot untuk bicara atau makan atau bernafas. Nah, jadi hidup dengan ALS adalah menyesuaikan diri dengan keterbatasan itu. Sebagian dari kami menggunakan alat bantu, ditolong oleh keluarga atau siapa yang merawat untuk makan, untuk jalan, untuk berpindah, dan lain-lain untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, berarti memang perlu ada support system di sekelilingnya Bu Nana untuk ikut mensupport Bu Nana selalu ya. Sekali. Oke, tapi kalau boleh tahu Bu Nana sebenarnya sejak kapan Bu Nana didiagnosis mengalami ALS ini, Bu Nana? Ya, saya sebetulnya termasuk pasien ALS yang panjang umurnya. Saya didiagnosis sekitar 10 tahun lalu. Nah, mulai dari otot leher, kemudian tangan dan kaki. Tapi macam-macam, ada yang mulainya dari kaki atau tangan dulu, baru merambat ke leher, ke otot-otot pernafasan. Tapi saya mulai dari otot leher. Oke. Kalau melihat apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nana kan sebenarnya mungkin akan beda-beda, entah itu di leher, di mana seperti posisinya. Nah, pertanyaannya sebenarnya ini kan tergantung jenisnya tadi Bu Nana bilang. Nah, kalau Bu Nana sendiri jenis ALS yang mana ini Bu Nana? Kurang tahu sebetulnya ya, karena penyakit ALS ini sulit sekali didefinisikan. Semakin orang pelajari, jadi riset tentang penyakit motor neuron ini, dulu orang pikir klasik, pasti habis ini, habis ini gitu. Ternyata macam-macam. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa saya kena otot yang atas dan bawah. Jadi ada juga yang atas saja atau yang bawah saja. Ya, sulit mendefinisikannya, sulit mengkategorikan. Apalagi saya masih apa itu namanya, masih bertahan selama ini. Kebanyakan dari teman-teman saya mungkin bertahan kurang dari 5 tahun. Berarti ini satu mukjizat ya untuk Bu Nana, orang baik, orang pintar gitu ya, yang masih harus semua berkarya. Orang baik. Berkarya ya, ini amanahnya saja. Oke, Bu Nana kalau boleh tahu sebenarnya tadi kan sudah disebutkan sebenarnya yang dirasakan ada sakit-sakit mulai dari saraf di leher dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu hal yang dirasakan ketika sudah didiagnosis atau sebelumnya sebelum didiagnosis sudah merasakan hal-hal tersebut ini Bu Nana? Ya, ALS itu penyakit yang lambat sekali ya. Di awal kita sering nggak tahu. Jadi ada yang merasa, kok badan saya lemas atau kok capek terus gitu. Atau kalau di saya kok saya jadi sulit bicara gitu. Padahal saya tidak sedang flu atau apa. Tapi ini tidak berkurang dengan obat atau dengan istirahat, malah terus jadi makin lemah, cepat lelah. Ternyata itu adalah otot kita sudah dibuat lemah sehingga memakainya menjadi melelahkan. Jadi terus-menerus menjadi lemah. Nah, dengan perawatan harapannya bisa bertahan. Paling penting adalah menjaga kualitas hidup kan ya. Walaupun lemah, apa yang kita masih bisa kerjakan, kita kerjakan.
Mhm. dengan cara macam-macam. Jadi Mhm. harus coba berbagai cara. Mhm. Oke, ini kan Bu Nana sudah 10 tahunan gitu ya mengalami ALS, dan tadi Bu Nana bilang bahwasanya banyak teman-teman yang sudah mendahului. Tapi kan ya lagi-lagi barusan Bu Nana juga bilang bagaimana kita mempertahankan kualitas hidup kita tetap baik dan sehat lah seperti itu. Memangnya selama ini apakah ada satu ya penelitian atau hasil jurnal seperti itu yang mengatakan seputar angka harapan hidup dari pasien ALS, Bu Nana? Ya, tidak terlalu jelas ya Mhm. Mas. Bergantung pada bagian mana yang paling dipengaruhi. Kalau Mhm. sudah terkena otot nafas memang jadi sangat repot. Mhm. Nah, jadi yang itu harus kita monitor terus. Mhm. Yang penting misalkan saja gizi, eh, intake makanannya tetap baik gitu ya. Mhm. Karena kan sebagian lalu jadi sulit makan. Mhm. Tapi makan itu bisa masuk dari cara yang lain. Ada yang sudah langsung makannya dimasukkan ke perut, langsung ke ususnya. Mmm. Nah, jadi dia nggak kehilangan nutrisi walaupun dia sudah nggak bisa masuk makan lewat mulut. Nah, jadi itu kita upayakan supaya tetap bisa. Kalau mereka yang sudah tidak bisa bernafas sendiri pun ada Mhm. yang memilih untuk dibantu mesin nafasnya. Nah, jadi kualitas hidup itu lebih kepada hal-hal yang selain Mhm. urusan kehidupan yang utama, Mhm. menjaga alive gitu ya, Mhm. tapi juga menjaga agar hidupnya bermakna. Nah, itu Mmm. tetap berkomunikasi walaupun sudah tidak bisa bicara gitu ya. Mhm. Kan kalau sudah dipasang selang udah nggak bisa ngomong. Mmm. Nah, tapi kan bisa komunikasi dengan cara lain. Nah, itu keluarga maupun kerabat mengupayakan agar komunikasi tetap jalan. Mhm. Soalnya semuanya, yang lain pikirannya, Mhm. perasaannya itu masih normal. Mmm. Jadi itu yang membuat ALS berat karena fisiknya mengurung mengurung pikiran dan jiwanya. Dia nggak bisa ngomong, padahal dia Mmm. bisa mikir. Mmm. Kayak Stephen Hawking, Iya. ya. Mhm. Sebenarnya pikirannya banyak gitu ya yang disampaikan, tapi akhirnya keterbatasan fisik yang akhirnya membuatnya jadi terkungkung seperti Bu Nana sebutkan barusan. Ya, Nah, dengan kondisi seperti ya. ini, apalagi Bu Nana sudah 10 tahunan, kan kita juga pengen ngerti Bu Nana, sebenarnya ALS ini sendiri ada obatnya, pengobatannya, atau sebenarnya apa ya, penyakitnya ini adalah bersifat hanya bisa dikendalikan atau dikontrol seperti itu Bu Nana? Ya, itu pertanyaan yang penting sekali, Mas. Mmm. Terima kasih. Eh, Orang berusaha mencari tahu. Tadi di awal saya sempat katakan, ternyata semakin dipelajari semakin kompleks Mhm. penyakit ini. Nah, kalau penyakitnya belum diketahui sebabnya, kita bisa duga bahwa obatnya juga jadi sulit kan Mhm. ditemukan. Jadi orang masih upayakan itu dan utamanya sekarang masih mereka yang terkena karena genetik. Nah, itu cuma 10% Mhm. dari seluruh penderita ALS di seluruh dunia. Eh, Pengobatan diupayakan, tapi masih belum sukses sampai penyembuhan. Baru pada memperlambat eh, progres dari penyakit. Nah, itu pun masih di level molekul, masih di level yang sangat-sangat fundamental dari bagian tubuh kita. Sehingga belum seperti kalau orang itu langsung selnya yang kankernya Mhm. ditembak atau virusnya yang diusir begitu Mhm. ya, bakterinya yang dimatikan. Ini enggak, ini masih di level molekul. Mhm. Jadi bayangkan saja, itu masih rendah sekali levelnya untuk sampai akhirnya dicoba ke makhluk yang sudah fungsional, sudah kompleks seperti manusia. Itu terus dicoba, tapi sekali lagi kesuksesannya baru pada memperlambat pertambahan atau progres penyakit, belum menyembuhkan. Oke, jadi progresnya adalah bagaimana bisa memperlambat keperburukan dari penyakitnya tersebut gitu ya, Bu Nana ya. Ya, betul. Oke, Bu Nana, Betul. ini inspirasi sekali bagi kita bagaimana Bu Nana bisa survive
bagaimana Bu Nana masih bisa berpikir positif untuk terus berkarya juga, ini sangat luar biasa. Yang juga mungkin banyak teman-teman juga pasien ALS di luar sana yang ya belum setegar Bu Nana gitu ya. Bagaimana menghadapi hidup dengan ya tadi pikiran banyak gitu berkecamuk tapi akhirnya belum bisa diluapkan karena keterbatasan fisik seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir untuk Bu Nana sebagai inspirasi untuk kita semuanya, apa harapan Bu Nana sebagai pasien ALS dan apa yang disampaikan kepada teman-teman pasien ALS juga yang ada di seluruh Indonesia ataupun dunia yang juga mengalami hal sama dengan Bu Nana supaya tetap ya kalaupun akhirnya hanya bisa dikontrol, setidaknya semangat juga harus tetap meningkat supaya kualitas hidup lebih baik. Apa yang disampaikan Bu Nana? Wah, terima kasih. Nomor satu, saya pikir tidak ada hidup yang percuma. Kita bisa mengisinya dengan apapun yang terbaik yang kita bisa lakukan. Nah, yang terbaik itu kita perlu komunikasikan dengan keluarga, dengan teman terdekat, dengan kolega, sebab mereka akan bisa bantu kita mewujudkan itu. Dan dengan demikian hidup kita selalu ada nilai. Insya Allah selalu ada nilai. Jadi nggak ada yang kita baru berhenti kalau memang kita sudah nggak ada gitu. Selama kita masih ada, insya Allah masih ada yang kita bisa kontribusi. Insya Allah ya Bu Nana ya, ini sangat luar biasa. Pagi hari ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari Bu Nana bagaimana kita bisa menghargai hidup dan tetap positif dan tetap berkaya meskipun dalam segala keterbatasan. Baik, terima kasih Dr. Permana W. Permadi, Ketua Yayasan ALS Indonesia dan juga sekaligus pasien ALS atau Bu Nana sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semangat selalu Bu Nana, semoga ada mukjizat terus dari Tuhan untuk Bu Nana dan keluarga. Terima kasih Bu Nana, selamat pagi. Terima kasih banyak, terima kasih, salam. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini, tepat tangani amyotrophic lateral sclerosis. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Sheila Agustini SPS, spesialis saraf sekaligus Wakil Ketua Yayasan ALS Indonesia. Selamat pagi Dr. Sheila, apa kabar? Selamat pagi Mas Matt dan selamat pagi kepada tim dari TV semuanya. Semoga baik dan sehat ya. Amin. Wah, doa yang sangat luar biasa dari Dr. Sheila juga. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas tentang penyakit ALS. Mungkin banyak dari kita yang belum mengerti gitu ya, atau belum familiar dengan penyakit ALS. Mungkin bisa disampaikan, dijelaskan kepada pemirsa semuanya. Sebenarnya penyakit ALS ini penyakit apa, Dok? Baik, pasti kalau dengar Stephen Hawking pasti banyak yang tahu ya. Jadi betul. Penyakit ALS ini tadi sudah dijelaskan. Yeah. Ini adalah penyakit yang mengenai fisikawan terkenal almarhum Stephen Hawking. Penyakit ini adalah penyakit degeneratif. Jadi dia mengenai sistem saraf dan otot. Terjadi kerusakan degeneratif pada sel syaraf yang kita sebut sebagai motor neuron. Ini adalah sel saraf yang memberikan perintah gitu ya ke sistem motorik agar otot itu bisa bekerja gitu. Nah, pada ALS terjadi kerusakan pada sistem saraf motor neuron ini, akibatnya saraf tidak memberikan lagi komando, tidak memberikan lagi nutrisi ke otot, sehingga otot jadi mengecil, kehilangan kekuatan dan melemah. Nah, ALS ini dia tidak menular, tadi sudah dijelaskan, dan dia bisa mengenai semua otot-otot volunteer, bisa mengenai otot nafas, otot berbicara, dan otot tungkai, dan lain-lain. Oke. Dokter Sheila kan tadi menyebut ada seperti kelemahan saraf otot gitu ya. Nah, kalau salah satu penyakit juga yang mungkin masyarakat umum lebih kenal adalah polio. Ini kan kelemahan otot juga, ini berbeda ya Dok ya? Betul. Berbeda, tetapi memang mirip, sama-sama lumpuh layu ya. Tetapi di sini kalau pada penyakit polio itu jelas penyebabnya ada virus polio. Makanya ada vaksinnya ya Mas Matt. Iya, betul. Betul ya? Betul. Nah, itu karena sudah diidentifikasi organisme penyebabnya, ada suatu infeksi akibat viral infection. Nah, kalau pada pasien ALS memang sampai saat ini etiologinya belum jelas, masih dalam diteliti. Oke, masih dalam tahap penelitian. Berarti apakah ini
masih belum jelas juga. Tadi kan sudah dibahas sama Bu Nana juga nih, maksudnya untuk bagian Betul. tubuhnya yang terserang di bagian mana. Tadi juga Dokter Sheila sudah menyebutkan bisa menyerang di bagian mana saja. Apakah ini berarti tidak ada yang khas pada satu orang tertentu dengan riwayat penyakit tertentu sebelumnya mungkin akan menyerang sistem saraf yang di sini atau di bagian mana gitu, Dok? Berarti memang akan random sekali atau seperti apa? Tidak random, jadi ada yang disebut sebagai gejala ALS klasik gitu ya. Nah, ALS klasik ini istilahnya dia adalah sesuatu yang sangat khas. Jadi kelemahan pada ALS bisa bermula pada tangan atau tungkai disebut sebagai limb onset, atau dia mulai pada daerah bicara atau sebagai bulbar onset. Jadi intinya kelemahannya dimulai di tangan kaki atau di otot bicara. Itu yang klasik. Lalu ada varian. Kita selalu bilang kayak COVID kan ada varian-variannya gitu, Delta gitu ya. Nah, jenis varian-varian yang ini lebih jarang ditemukan kok dibandingkan yang ALS klasik tadi. Jadi sebenarnya bisa random, tetapi maksudnya paling sering adalah yang ALS klasik, sesuatu yang tipikal. Nah, kadang-kadang pada sebagian kecil kasus kita bisa menemukan ALS yang bentuknya varian, artinya atipikal gitu, Mas Matt. Oke. Berarti apa yang disebutkan oleh Dokter Sheila barusan, yang ALS klasik, yang tipikal atau antipikal, yang non-klasikal gitu ya, ini menjadi jenisnya ALS, atau seperti apa, Dok? Atau ada yang lain lagi definisinya? Variannya ALS. Artinya kok kalau yang pada jenis-jenis varian ini ada beberapa hal yang tidak lazim ditemukan pada yang klasik, tetapi dia termasuk ALS. Termasuk ALS ya. Oke. Nah, ini kan betul, makanya diagnosisnya memang sulit ya. Diagnosisnya sulit, Mas Matt, makanya. Biasanya rata-rata tuh sampai 12 bulan baru ada diagnosisnya. Oke. Ketika kita berbicara, orang kan pasti inginnya deteksi dini sehingga ditegakkan diagnosis seperti itu. Tapi kalau akhirnya diagnosisnya juga lumayan complicated juga, berarti kan untuk mengetahui faktor risikonya agak berat nggak sih, Dok? Dan kita juga kan sebenarnya pengen tahu juga nih faktor risikonya apa aja gitu, Dok. Betul. Nah, faktor risiko untuk ALS memang ada beberapa yang diduga menyebabkan meningkatkan seseorang terkena ALS ya. Contohnya merokok, lalu kolesterol tinggi, lalu veteran yang pernah berperang, mungkin kan karena dia ada radiasi dari bubuk mesiu ya di senjatanya gitu, atau pernah trauma kepala yang berat gitu ya, atau pernah ada infeksi, termasuk juga genetik, tetapi keturunan itu hanyalah sebagian kecil, jadi hanya 10%. Yang lain-lain lebih banyak faktornya environmental, tidak jelas diketahui. Nah, kalau bicara tentang early detection pada ALS, itulah yang sedang kita upayakan dari dokter-dokter seluruh dunia yang berusaha sekali untuk bisa mempercepat waktu diagnosis dan memperkecil diagnosis delay tadi dengan membuat kriteria-kriteria diagnosis yang lebih diperbaharui, kemudian selalu juga membuat mempelajari tentang ALS jauh lebih dalam lagi tentang varian-variannya. Tetapi memang tentunya ALS ini disebut sebagai the great imitator, Mas Matt, karena dia dapat menyerupai banyak sekali penyakit lain di bidang syaraf. Jadi memang agak sulit diagnosisnya, tapi saat ini sudah banyak sekali kriteria diagnostik yang diperbaharui agar early diagnosis bisa kita lakukan. Oke. Berarti masuk kategori the great imitator. Sama halnya mungkin dengan pandemi sekarang COVID-19, gejalanya bisa random sekali, setiap orang bisa berbeda-beda gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, kalau berbicara tentang prevalensinya sendiri, terutama di Indonesia, ada nggak Riskesdas atau jurnal yang menyebut bahwasanya prevalensi di Indonesia untuk ALS seperti apa? Dan kalau tidak salah, aku sempat baca artikel, ini tolong koreksi kalau salah, Dokter Sheila, ini prevalensi pada pria lebih banyak daripada wanita atau gimana nih, Dok? Ya, jadi prevalensi sampai detik ini data epidemiologi ALS di Indonesia belum ada, tetapi kami di Yayasan mencatat sekitar 116 pasien ya, dan memang betul lebih sering ditemukan pada pria. Kalau ditanya kenapa pada pria, kita belum tahu ya, belum ada penelitian yang spesial, sama seperti stroke juga lebih sering pada pria ya. Mungkin saya pikirkan terkait dengan lifestyle, merokok yang mungkin juga lebih sering pada pria. Mungkin itu ya, Mas Matt. Oke. Itu dari prevalensi jenis kelamin pria. Nah, kalau dari range usia sendiri, Dok, ada nggak maksudnya yang range usia tertentu, apakah dia di usia produktif atau lansia atau bahkan remaja, anak-anak pun bisa mulai kan? Karena tadi ngobrol sama Bu Nana juga kan, ini penyakit yang sangat lambat sekali untuk didiagnosisnya, juga berat kan, maksudnya lama juga prosesnya seperti Dokter Sheila sampaikan. Range usia sendiri apakah berpengaruh atau sebenarnya kembali lagi tidak berpengaruh, ketika memang sudah ada potensi maka akan terjadi gitu, Dok?
ALS lebih sering pada usia parubaya, Mas Oke. Matt, jadi sekitar 55 tahun ke atas. Tetapi kita acknowledge bahwa ada yang disebut sebagai ALS juvenile onset ya. Jadi ini terjadi pada usia di bawah 45, artinya Oke. pada anak-anak, pada remaja, pada dewasa muda usia produktif, ini juga bisa ditemukan. Tetapi kalau kita bicara paling sering di populasi usia berapa, itu adalah di usia mid age atau paruh baya. Oke, meskipun ada Ya, ada pasien-pasien yang sudah ya. Ya. Ya, meskipun usia parubaya adalah usia yang paling sering terkena, tetapi kami sendiri di yayasan ada pasien yang sudah terkena ALS dari usia 16 tahun, ada yang dari 22 tahun gitu. Oke, meskipun mostly happen ke yang parubaya ke atas seperti itu, tapi juga ada yang ALS juvenile onset tadi yang dikatakan oleh Dr. Sheila. Juvenile onset yang sebelum 45 seperti itu. Nah, ketika prevalensinya lebih banyak pada yang parubaya ke atas, ini kan lagi-lagi ngomongin tentang proses degeneratif. Ini ada hubungannya tidak, Dok? Jelas sangat berhubungan karena memang ALS memang terjadi degeneratif pada sistem saraf motor neuron yang tadi sudah saya jelaskan. Dan sepertinya ALS saat ini memiliki konsep yang baru ya Mas Matt. Jadi kalau dulu kan disangka ALS ini hanya murni motorik, cuman soal gerak gitu ya. Saat ini konsepnya ALS is a spectrum disorder. Artinya ALS bisa mengenai lebih dari sekedar motorik. Bisa mempengaruhi gangguan otonom, maksudnya buang air kecil, buang air besar, gangguan sensorik, raba dan rasa gitu ya. Lalu bisa termasuk memberikan gejala kognitif yang mirip seperti Alzheimer. Bukan Alzheimer tentunya, tetapi ada gejala demensia atau gangguan kognitif berpikir itu bisa ditemukan pada ALS. Jadi ALS ini sekarang paradigmanya dia melebihi dari sekedar hanyalah penyakit motorik. Oke ya, lebih dari penyakit motorik ya, yang tadi disebutkan oleh Dr. Sheila. Oke Dok, ini sangat menarik sekali bagaimana kita akan membahas ALS yang ini sebenarnya edukasi yang baik untuk masyarakat tentang apa itu penyakit ALS. Nanti di segmen selanjutnya ya Dok, kita akan membahas gejala yang dirasakan dan apa yang bisa dilakukan ketika pasien sudah didiagnosis mengalami ALS. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, tepat tangani amyotrophic lateral sclerosis. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Sheila Agustini SPS, spesialis saraf sekaligus Wakil Ketua Yayasan ALS Indonesia. Dr. Sheila, kita lanjut lagi ya Dok ya. Mungkin ini akan sebenarnya ada sedikit banyak dibahas di segmen sebelumnya. Gejalanya sendiri Dok, ini berarti tidak ada yang khas ya Dok ya? Akan berbeda-beda atau gimana nih? Baik, gejala ALS tidak khas pada stadium awal Mas. Okay. Dia dapat menyerupai banyak sekali penyakit. Seiring perjalanan waktu biasanya akan semakin mengerucut dan semakin lebih simptom spesifik. Intinya adalah gejala utama ALS itu adalah kelemahan otot, kelumpuhan. Dan ini kelumpuhan otot ini bisa dimulai di mana saja, terutama bisa di lengan atau di tungkai. Jadi biasanya dia bisa bilang ya, kok biasanya dia pegang mouse gitu ya, kok tiba-tiba dia mulai sulit nih memegang mouse gitu, ngancing baju gitu ya. Atau misalnya dia biasanya bisa jalan, bisa lari gitu. Dia mulai ngerasa kok kadang-kadang sering keserimpet kakinya gitu ya. Lalu udah gitu dia notice kok susah ngangkat telapak kakinya, drop foot gitu ya. Jadi itu kalau misalnya kelemahan ini dimulai pada lengan atau tungkai. Kalau misalnya kelemahannya dimulai pada otot-otot bicara atau bulbar, maka biasanya pasien bilang, kok saya mulai agak sering keselak ya kalau makan minum. Nah ini yang seringkali juga kayak agak cadel gitu. Dan kadang mereka bisa pergi ke dokter THT duluan karena menyangka ada radang tenggorokan gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah gejala dari ALS. Nah jadi gejala utama ALS adalah kelemahan. Kelemahan ini biasanya dia perlahan-lahan, nggak mendadak gitu ya. Jadi kadang pasien juga bingung mau pinpointnya di mana. Awalnya dia sangat tidak khas, bisa cuma sekedar megang mouse-nya sulit atau megang handphone tuh nggak bisa mencet keypadnya, atau dia kalau jalan mulai ngerasa gangguan keseimbangan,
wobbly gitu ya. Nah, seiring stadiumnya semakin berlanjut, waktu semakin berjalan, akan semakin khas. Dan kadang sering kali ada kedutan di seluruh tubuh gitu. Jadi benar-benar dia bisa cerita, dok saya sering banget kedutan kayak getar-getar gitu ototnya. Itu juga bisa. Lalu ada kaku, ada kram. Nah, itu kalau misalnya gejala-gejala dari penyakit ALS. Nah, yang paling berat tentunya kalau kelemahan ini mengenai otot nafas gitu ya. Jadi sudah mulai ada gejala sesak napas gitu dan yang lain-lain. Oke, meskipun tidak ada yang khas yang tipikal banget gitu ya dok ya, tapi akan berbahaya kalau memang yang di napas ya, di saluran napas ini sangat berbahaya sekali. Nah, Betul. dengan masuk, kan baru bisa terlihat kalau akhirnya sudah masuk stadium yang lumayan lanjut seperti itu. Nah, dengan deteksi dini yang lumayan berat juga, berarti kan ini kita kalau ngomongin tentang penanganan pertama juga belum bisa ya dok ya, karena kita nggak ngerti apakah ini berujung pada ALS atau tidak gitu. Nah, kalaupun akhirnya, Betul. Jadi kalau bagaimana dok? maksudnya kalau stroke kan jelas ya, penanganan pertama lari ke rumah sakit gitu. Betul. Kan. Kalau ini intinya mungkin yang pesan yang bisa kita sampaikan ke pemirsa adalah jangan anggap remeh semua keluhan kelemahan otot dimanapun itu gitu ya. Misalnya yang tadinya dia merasa bisa main handphone 2 jam gitu, tiba-tiba kok yang tangan yang sebelah saya mencet udah mulai agak aneh gitu ya. Atau saya merasa kalau saya berjalan agak sulit, ada lemah gitu. Jadi jangan anggap remeh setiap kelemahan otot gitu. Jangan tunggu sampai dia benar-benar yang lumpuh, nggak bisa ngangkat tangannya, nggak bisa ngangkat itunya, masih nggak bisa ngangkat kakinya atau apapun itu. Tapi tentunya tadi saya sudah jelaskan bahwa saat ini dokter spesialis syaraf itu sudah banyak sekali kita melakukan penelitian bagaimana meningkatkan, mengimprove ya kriteria diagnostik untuk penyakit ALS. Jadi semoga bisa kita diagnosis secara dini dengan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologi, elektromiografi, dan yang lain-lain. Oke, kalau tadi kan dokter Sheila menyebut kalau stroke bisa langsung dibawa ke dokter atau rumah sakit. Nah, kalau untuk ALS sendiri ketika sudah didiagnosis berarti ini mau nggak mau sudah harus ditangani oleh tim medis ya dok ya? Betul. Oke. Tapi kalau berbicara tentang ini sudah nih dan ya karena tadi pasti ketika dideteksi sudah masuk stadiumnya lumayan agak berat kan seperti itu. Apakah nantinya? Nggak selalu juga. Oh, nggak selalu juga. Enggak. Makanya tadi saya bilang bahwa pemeriksa jangan takut bahwa aduh ntar takutnya nggak ketahuan gitu ya. Pokoknya setiap ada gejala kelumpuhan, kelemahan, maksud saya apapun itu segera periksakan diri ke dokter. Segala sesuatu yang tidak biasa, entah bicaranya jadi pelo atau cadel, entah tangannya merasa lebih lemah atau tungkainya merasa lebih lemah, kok agak berat untuk ngangkat kakinya sebelah, segera periksakan diri ke dokter. Maksud saya itu. Nah, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologi. Dan kalau kita curiga ini adalah suatu ALS, maka dokter juga akan meminta pemeriksaan yang sangat teramat penting pada pasien ALS, yaitu elektromiografi atau EMG. EMG ini sangat penting untuk menunjang diagnosis. Jadi setelah klinis ALS, ditunjang EMG ALS, dan lalu kita juga akan minta pemeriksaan lain ya, seperti MRI atau CT scan atau yang lain, untuk sebenarnya mengeksklusi penyakit-penyakit lain ya, atau setelah itu baru dirangkum antara klinis, EMG, dan pemeriksaan lain, kita akan bilang setelah memakai kriteria diagnostik, Bapak Ibu memang sepertinya ke arah ALS. Nah, setelah itu kita mulai tata laksana suportif yang sifatnya multidisipliner. Jadi tidak sendiri, bukan hanya dokter spesialis syaraf, tetapi melibatkan ada dokter dari bidang lain dan tentunya keluarga dan juga support dari yayasan. Oke, tetap didampingi seperti itu ya dok ya. Oke, dokter Sheila sebelum kita lanjut, nanti kita akan lanjut lagi nih. Tadi menarik, saya ada pertanyaan lagi terkait yang baru saja dokter Sheila sampaikan. Tapi kita harus baca DM Instagram dari pemirsa dulu ya dok ya. Dari Ibu Berta, baik. Dok, ALS sama Parkinson itu beda nggak ya? Soalnya teman saya ada gejala yang tadi disebut sama dokter mungkin ya, katanya ini Parkinson. Nah gimana nih dok? Kalau saya sih ada teman Parkinson, dia tuh kayak bergerak terus tangannya gitu. Gimana nih dok? Baik, selamat pagi untuk Ibu Berta, semoga bahagia dan sehat selalu ya. Apakah ALS dengan Parkinson itu berbeda? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau pada Parkinson gejala yang dominan adalah tremor ya, Pat. Jadi kita tahu kayak Muhammad Ali ya, petinju yang terkenal. Itu gejala dominan ada tremor dan ada kaku. Sebenarnya dia berbeda dengan ALS. Tetapi ini menariknya, saat ini ada diketahui kompleks ALS Parkinsonism. Jadi ada komponen ALS-nya dan ada komponen Parkinson-nya. Nah, untuk Ibu Berta,
sebenarnya ALS dan Parkinson sama-sama penyakit degeneratif yang sampai detik ini juga obat spesifiknya masih sedang diupayakan gitu ya. Tetapi Parkinson dan ALS sebenarnya berbeda penyakit, tapi sebenarnya satu keluarga. Gimana yang ngejelasin gitu ya Mas Fer ya? Jadi dia satu keluarga, tetapi berbeda. Dan tapi mungkin nggak ditemukan ALS dan Parkinson pada pasien yang sama. Mungkin sekali karena ada yang disebut sebagai ALS Parkinsonism. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Berta ya, dan semoga temannya sehat selalu. Pokoknya harus tetap periksa terus ya. Terima kasih sudah menghubungi kami lewat DM Instagram. Dok, ini mungkin ada hubungannya juga dengan pertanyaan Ibu Berta barusan terkait dengan pemeriksaan. Kan tadi dokter menyebut ya sebelum kita bahas DM, tidak semua yang ini akan berakhir pada ALS, tetap harus melakukan pemeriksaan. Betul. Nah, kan Betul. kalau kita flashback lagi kan memang prosesnya akan panjang sekali sampai akhirnya dideteksi bahwa ada kelemahan otot dan saraf, ini berujung pada ALS. Nah, kalaupun akhirnya punya keluhan untuk kelemahan otot dan saraf ketika melakukan pemeriksaan pertama, katakanlah ini belum terdeteksi karena mungkin stadiumnya belum lanjut seperti itu. Apakah tetap harus diulang lagi karena keluhannya masih terus terjadi, Dok? Dan berapa intervalnya, berapa lama untuk mengetahui supaya bisa tertolong sedari awal? Oke. Baik, jadi untuk mendiagnosis ALS itu ada syaratnya, Mas Matt. Ya, ada syaratnya, ada kriteria diagnostik yang baku. Nah, tentunya andai kata hidup bisa hitam putih gitu ya. Sering kali kan kasusnya gray area, di mana kita masih belum bisa, walaupun sudah menggunakan kriteria diagnostik, pasien belum memenuhi syarat gitu ya. Dan memang betul, pada setiap ALS dan setiap kasus penyakit apapun, kita memang harus melakukan follow up. Dan intervalnya tentu nggak bisa dipatok 2 bulan, 3 bulan, tergantung dari klinis pasien itu sendiri. Apakah dia termasuk fast progressor yang cepat turun atau slow. Tetapi intinya selama diagnosis belum bisa ditegakkan secara pasti, maka memang pasien disarankan untuk tetap follow up ke dokter dan untuk melakukan pemeriksaan re-evaluation secara berkala. Nanti untuk jangka waktunya itu tergantung dari klinisi dan dari klinis dan dokter yang memegang pasiennya. Oke, nah ini terkait dengan diagnosis, deteksi dini gitu ya. Memang harus ada intervalnya meskipun tidak ada interval yang ideal dari satu pasien ke pasien yang lain seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan juga yang sangat penting adalah setiap orang yang sakit pasti ingin sembuh, Dok. Begitu juga dengan ALS. Nah, pertanyaannya gini, tadi juga sempat ngobrol sama Bu Nana. Sebenarnya ALS ini bisa fully recovered gitu ya, benar-benar bisa pulih 100% seperti sedia kala, atau lagi-lagi kalau ngomongin kelemahan saraf dan otot apalagi ALS ya hanya bisa terkontrol atau dikendalikan seperti itu, Dok? Baik Mas Matt, kita sampai pada isu yang cukup sensitif ya. Jadi beberapa penyakit itu memang masih sedang diupayakan obat definitif, artinya obat yang bisa men-stop progresivitas penyakit dan pasien dinyatakan sembuh gitu. Kayak orang lagi sakit batuk pilek, orang sakit COVID gitu ya, minum obat terus dia dicek PCR negatif sembuh gitu, disebut penyintas COVID gitu. Tetapi pada pasien ALS memang obat yang definitif itu masih terus diupayakan. Jadi obat kadang terus jadi oh ya udah nggak ada yang bisa dikerjain gitu, nggak ada yang bisa dikerjakan gitu kan, nggak ada obatnya. Sebenarnya itu konsep paradigma yang kita sedang mau mendobrak gitu, bahwa ya memang benar bahwa sampai detik ini ya dengan penuh dengan tentunya penuh empati bahwa memang obatnya belum ada definitif, tetapi ada banyak cara loh, ada banyak yang bisa kita kerjakan baik menggunakan obat maupun tanpa obat untuk membuat pasien ALS itu tetap fungsional, tetap bermartabat dan tetap produktif gitu, sedekat mungkin memberikan apa yang dia harapkan gitu, sampai nanti termasuk intinya perawatan paliatif atau end life treatment, di mana itu sudah lebih banyak berbicara tentang makna kehidupan dan yang lain-lain ya Mas Matt. Jadi kalau setelah diagnosis ALS itu bukannya oh ya udah after the diagnosis the end gitu. After diagnosis of ALS tuh ada cure ada cure nggak? Kalau itu yang dicari tentunya kita masih berupaya gitu ya. Tetapi after diagnosis of ALS there is care. Ya, there is care, ada perawatan dan bisa kita kerjakan. Kalau cure pasti akan terus diupayakan, tapi care pasti akan selalu ada. Wah, ini sangat luar biasa. Care selalu ada. Betul. Oke, care selalu ada karena juga ada Yayasan ALS Indonesia juga menemani teman-teman pasien ALS seperti itu ya, Dok ya. Oke, Dok, ini juga mungkin ada isu sensitif juga, tapi saya ingin tanyakan juga apakah ketika mungkin ketika kondisinya sudah membaik bisa jadi memburuk lagi karena ini faktor degeneratif gitu, Dok. Ya.
Kalau pada pasien ALS, Mas Matt, sesuai dengan judul ALS, maka kondisi ini adalah sesuatu yang akan semakin menurun dan memburuk. Oke. Andai kata ada perbaikan karena misalnya ada minum obat, itu biasanya sifatnya temporary atau sementara, sehingga pasien harus tahu sebelum dia beli obat-obat gitu yang mahal segala macam ya, tujuannya apa gitu maksudnya. Untuk buying time, untuk beli more time. Tapi kalau misalnya kemana kesana kemari cari pengobatan yang mahal gitu ya, tujuannya adalah untuk reverse. Sampai detik ini belum ada evidence yang sahih gitu tentang itu. Gitu. Jadi sifat the nature of ALS itu memang cenderung semakin menurun kondisinya. Oke, semoga ada mukjizat dari Tuhan ya dok ya untuk teman-teman Pasti, pasien kalau ALS. dulu obat TB aja nggak ada Mas Matt. Ya. Obat TB itu dulu once tidak bisa disembuhkan loh TBC. Nah, dan sudah Sekarang ada ya, kan dan obatnya makanya banyak. percaya Iya. saja pada mukjizat Tuhan. Karena cure akan terus diupayakan, tapi care akan selalu ada. Itu sangat luar biasa. Oke, Dokter Sheila, nanti di segmen terakhir kita akan membahas ya, kalau tadi sudah dijelaskan secara detail bagaimana ALS dan cara penanganannya. Nanti di segmen terakhir kita akan, ini berhubungan dengan saraf, kita akan mencoba membahas tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan saraf kita seperti apa gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih bersama dengan Dr. Sheila Agustini SPS, spesialis saraf sekaligus Wakil Ketua Yayasan ALS Indonesia. Dr. Sheila, segmen terakhir ini kita akan bahas tips untuk menjaga kesehatan saraf kita ya dok ya. Olahraga penting dok? Penting sesuai kondisi medis ya. Oke, harus disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas berarti ya dok ya? Betul sekali. Kalau misalnya ada saraf kejepit, masa mau bungee jumping misalnya. Ya nggak juga ya kalau saraf Sesuaikan kejepit. dengan kondisi medis. Sesuai dengan kondisi medis. Berarti tetap harus konsultasi ya ke dokternya seperti itu. Nah, kalau gerakan kerja yang berulang-ulang ini juga harus diwaspadai nggak sih dok untuk saraf kita? Betul. Biasanya dari ini ya, gara-gara efek work from home nih banyak yang duduk terus gitu ya. Terus nanti ujung-ujungnya sakit pinggang, sakit punggung. Betul. Itu yang saya bilang bahwa olahraga dianjurkan minimal 150 menit per minggu ya Mas Matt. Terus intensitasnya juga intensitas sedang, bukan yang berat gimana ya. Dan yang rekreasional. Dan kalau kita banyak duduk segala posisi yang diem gitu ya, usahakan agak 1 jam kita stretching, berdiri, jangan duduk terus lihat laptop, itu nanti banyak yang sakit ke poli syaraf biasanya. Iya, apalagi kalau udah PW ya, posisi wena. Iya. Oke. Ya, betul. Oke. Nah, terkait dengan posisi wena tadi yang akhirnya work from home, akhirnya membuat kita sering ngemil, akhirnya berat badan meningkat selama pandemi 1,5 tahun ini. Berat badan ideal juga berpengaruh ke saraf kita, dok? Oh, sangat berpengaruh. Jadi kita tahu bahwa obesitas atau overweight itu menjadi faktor risiko untuk banyak hal, termasuk salah satunya kan stroke ya. Ya. Nah, jadi kalau ditanya untuk kesehatan syaraf, nomor 1 buat saya adalah kita harus tahu dulu checklist kelemahan kita di mana. Jadi kalau udah yang kayak saya gini, udah 40 tahun ke atas gitu ya, udah mulai cross check aja medical check up, cek deh ada kolesterol nggak, ada darah tinggi, kencing manis, ada penyakit jantung nggak, dan kalau ada itu semua di-treat, konsultasi dengan dokter medis yang terkait dan diatasi. Intinya kalau ada darah tinggi idealnya kita capai gitu ya 1380. Lalu kalau ada kencing manis juga kita kendalikan. Kalau ada kolesterol, kita harus tahu kelemahan kita tuh di mana untuk faktor risiko ya. Setelah itu yang kedua, kita harus memang nutrisi yang seimbang. Jadi berat badan itu kalau bisa ideal, maksudnya berat badan, indeks massa tubuhnya yang sesuai dengan tinggi badan kita gitu ya. Nutrisi yang seimbang dengan piramida makanan tuh ya, berarti yang di ujung sana kan yang paling kecil tuh yang kayak keripik-keripik kan udah paling kecil porsinya, sedangkan yang di paling bawah tuh berarti serealia, kemudian protein, karbohidrat semua seimbang gitu ya, dan disesuaikan juga dengan kondisi medis gitu. Kalau ada diabetes tentunya lebih beda dengan orang yang non diabetes. Setelah itu yang ketiga, hindari merokok, stop rokok. Indonesia adalah negara perokok terbesar, stop rokok. Lalu yang keempat, istirahat cukup. Untuk orang dewasa itu minimal 8 jam lah ya, 7-9 jam per hari. Lalu yang selanjutnya tadi kita udah bahas olahraga ya, disesuaikan dengan kondisi medis, 150 menit minimal per minggu, intensitas sedang, dan kelola stres. Di era pandemi seperti ini ada banyaknya social isolation ya.
sebenarnya kan yang di distance jaraknya gitu, tapi jangan sampai social isolation juga terjadi. Tetap silaturahmi online dan yang lain tetap ada, dan lakukan hobi ya, rekreasional untuk mengurangi stresnya. Oke, karena bagaimanapun kita adalah makhluk sosial ya, tidak boleh ada social Betul. isolation tadi ya. Oke, terakhir Dr. Sheila, ini kan juga teman-teman pasien ALS juga butuh semangat gitu ya, penyemangat bagaimana support system, apalagi dari teman-teman Yayasan ALS Indonesia. Sebagai spesialis saraf sekaligus wakil ketua Yayasan ALS Indonesia, apa yang disampaikan untuk teman-teman pasien ALS supaya tetap semangat nih berjuang dan mendapatkan mukjizat seperti Bu Nana tadi? Silakan Dr. Sheila. Amin. Kepada semua pasien-pasien yang terdiagnosis dengan amyotrophic lateral sclerosis, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada perawatan yang bisa kita kerjakan, ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian tetap memiliki kualitas hidup yang optimal. Dan tentunya saya mendoakan bahwa kesembuhan, obat yang definitif segera ditemukan. Tetap semangat dan sehat selalu. Oke. Kalau dari ALS sendiri ada semisal pertemuan untuk sama-sama sharing gitu nggak sih, Dok? Ada, nanti bisa dicek di websitenya www.yayasan ALS Indonesia. Dan Facebook juga, Facebook page ada. Oke, untuk sebagai wadah gitu ya, Dok ya. Sarana teman-teman pasien ada ALS. WhatsApp-nya, ada grup WhatsApp. Betul. Oke, dan bisa ada grup WhatsApp juga. Dan bisa sharing-sharing untuk nambahin semangat teman-teman supaya tetap berjuang terus. Siapa tahu mukjizat itu ada gitu ya, karena kita tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi. Amin. Amin ya. Baik, terima kasih Dr. Sheila Agustini SPS, spesialis saraf sekaligus Wakil Ketua Yayasan ALS Indonesia sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Kita doakan semoga kita sehat selalu, untuk teman-teman pasien ALS tetap semangat. Sudah disemangati sama Dr. Sheila dan juga Bu Nana tadi ya. Terima kasih Dr. Sheila, selamat pagi, sehat selalu. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehatidayatv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.